Oke, kalau kita bicarain Esteban Ocon, kita selalu mengingat dia sebagai pembalap yang lumayan populer kalau soal bikin keributan dengan rekan timnya, atau timnya sendiri banyak drama, ya macam-macam lah intinya. Suka bikin rame lah kalau kita lihat karirnya di F1. Namun semenjak dia pindah ke Haas, dia menjadi kalem dan jarang bikin keributan, yang dimana mungkin kita bakal nganggapnya kayak, oh ya bagus dong, kan udah tobat dia. Namun karena itu justru dia menjadi pembalap yang dapat dikatakan jarang disorot, atau kasarnya orang lupa dia balapan musim ini saking jarang disorotnya. Namun hey, ini Dharma MH dan gue menyoroti semuanya, jadi tanpa basa-basi, langsung aja gue bahas ada apa dengan Esteban Ocon musim ini. Jujur aja, gue pun sebenarnya prediksi di awal musim kalau Esteban Ocon tuh akan menjalani debut musimnya di Haas dengan cara yang kalem dibandingkan pas dia debut dengan Force India atau Renault/Alpine dulu. Dan gue juga prediksi bahwa dia dan Oli akan akur-akur aja dan gak akan terjadi cekcokan dengan rekan tim yang seperti sudah-sudah ya. Dan dari awal musim aja, Esteban sudah mengatakan bahwa atmosfer di Haas tuh udah jauh lebih baik dibandingkan saat dia di Alpine yang toksiknya minta ampun. Oh ya iyalah bang, ini kan udah Haas era Oji-san Ayau. Coba kalau era Gunther Steiner mah, bah sekali berulah langsung dikirim balik kau ke Alpine. Oke, jadi awal musim, Haas itu bisa dibilang performanya naik turun bagaikan roller coaster. Ada saatnya mereka tim papan tengah terbaik, ada saatnya mereka tim papan bawah terburuk. Segitu roller coasternya performa mereka di awal musim. Namun dengan pengalaman Esteban ya, dia mampu meraih hasil bagus di balapan kedua, yaitu Chinese Grand Prix dengan finish di posisi kelima. Yang dimana dia tuh impresif juga karena dia menyalip Mercedes-nya Kimi Antonelli di balapan itu ya. Lalu dia kembali menyetak poin, yaitu finish di posisi ke-8 di Bahrain Grand Prix, yang dimana dia sempat crash di qualifying di hari sebelumnya ya. Dia kembali mencetak poin di Monaco, di mana balapan itu terjadi strategi absurd ya. 2 kali pit stop itu ya setidaknya dapat hasil bagus, posisi ke-7. Dari sini aja, dia sebenarnya sudah membuktikan bahwa pindah ke Haas dari Alpine itu merupakan keputusan yang tepat. Karena Haas membuktikan musim ini mereka lebih superior dari mereka dan sebenarnya semua tim sih ya. Dan Esteban pun terlihat lebih santai dan fresh di tim barunya. Namun, ada sedikit masalah, yaitu rekan timnya, Oli Bearman. Nah gini, bukan gelut ya, walaupun beberapa kali mereka terlibat insiden bareng di musim ini, tapi bukan soal hubungannya mereka ya. Jadi Oli, ya tau lah ya, seorang rookie dengan sedikit pengalaman magang tahun lalu, akhirnya mencicipi rasanya menjadi full-time F1 driver di musim 2025. Tapi nih, di tahun ini, Oli tuh benar-benar langsung menaikkan levelnya dan bahkan di pertengahan menuju akhir musim ini, terlihat lebih unggul dari Esteban. Oli unggul 12-9 di qualifying dan race musim ini ya, dan juga unggul 3-2 di sprint qualifying dan race. Jumlah poin yang sepanjang musim tuh Esteban di atas Oli ya, sekarang udah disalip dengan Oli di posisi ke-11 standings dengan jumlah poin 40, dan Esteban di posisi ke-16 standings dengan jumlah poin 30. Beda 10 poin, dan gua nggak kaget kalau seandainya Oli terus mengunggulinya untuk sisa 2025 ini. Makin lama makin nyata aja lagu Oliver Bearman ini ya kan. Oliver, bola mas ke Ocon. Gue pun bingung juga ya kalau bahas soal performa Esteban ini. Dia perform oke, namun menurut gue bukan kayak Esteban yang berapi-api kayak dulu. Nah kan, dulu pengen dia lebih santai dan gak macam-macam, sekarang giliran udah santai malah kangen dia berapi-api. Maunya apa sih fans sini ya kan? Kok fans bang? Lu sendiri yang ngomong itu. Oh ya juga ya. Menurut teori Saipul 2021, pembalap veteran kalau udah diungguli oleh rekan timnya yang merupakan seorang rookie, di musim pertamanya sudah harus diberikan sinyal lampu kuning karena emang udah bahaya banget sebenarnya. Namun, lucu aja orang nggak begitu bahas soal Esteban karena emang se-invincible itu dia musim ini. Jarang disorot di saat orang-orang tuh mungkin ada yang lupa kalau dia tuh balapan di F1 musim ini sebenarnya cuy. Menurut gua, ada beberapa faktor. Pertama ya kita bisa bilang faktor adaptasi di mana ya Haas ini merupakan mobil mesin Ferrari pertama dia di F1 ya. Dari gearbox, mesin tuh dan lain-lain memang harus diadaptasi dulu. Ini mirip kayak musim pertama dia di Renault dulu di 2020. Di mana dia kesulitan juga di musim itu beradaptasi dengan mobilnya di mana semuanya tuh Renault ya. Jadi gue rasa dia juga merasakan hal yang sama di Haas tahun ini gitu. Dia belum nemu sweet point-nya aja. Nah itu sebenarnya faktor kecil aja sih kalau menurut gue. Tapi faktor kedua ini yang menurut gue besar, yaitu grid tahun ini itu kompetitif banget. Menurut gue musim ini bisa dikatakan sebagai salah satu grid paling kompetitif dalam sejarah F1 karena ya lihat aja guys, setiap tim udah dapat poin lebih dari 20 dan posisi ke-8, posisi ke-9 klasemen, konstruktor aja tuh udah cetak poin 60-70-an. Jadi grid musim ini dengan rookie-rookie yang datang emang membawa suasana baru ke grid F1 tahun ini.
mana semuanya perform juga ya kan? Apalagi rookie yang di Alpine itu. Performa ngalahin Pierre Gasly aja udah berasa kayak championship material menurut fansnya mereka. Mengerikan. Tapi nih ya, mungkin gue akan bahas ini di video lain nanti lah mungkin ya. Tapi gue rasa 2025 merupakan musim di mana terjadi transisi itu di F1. Transisi di mana yang muda-muda unjuk gigi dan yang tua-tua akan segera tergusur cepat atau lambat. Nah, aneh juga. Dulu Esteban merupakan salah satu pembalap muda yang solid, nah berbakat ya kan. Namun tanpa disadari waktu telah berlalu dan tahun depan Doi aja udah bakal berumur 30 tahun, kepala 3 ya kan. Emang secepat MCL 39 hidup itu. Hahaha dikit, tiba-tiba udah mau 10 tahun sejak Esteban debut di F1 ya. Jadi kalau kata gua, emang sekarang yang muda-muda tuh lagi ganas-ganasnya dan unjuk gigi. Mengingat mereka masih rookie di musim pertamanya dan udah bisa tampil sehebat ini, sedikit was-was juga gua untuk pembalap yang veteran kayak Esteban nih contohnya ya. Karena kalau dia nggak segera step up pace dia, status dia di Haas lama-lama akan jadi nomor 2 ini. Dan kalau kenal Esteban sih, gue yakin dia nggak akan tinggal diem soal itu. Akankah segel bad boy-nya Esteban Ocon keluar? Mungkin aja, tapi mungkin aja enggak sih ya. Karena mungkin juga Esteban di stint Haas ini, dia tuh hanya ingin bersantai dan gak ingin balapan dengan mindset kayak karirnya tuh dipertaruhkan kayak dulu ya kan. Ya mungkin lah ya. Ya mungkin tuh saat ini seperti itu. Dan kau juga aman di Haas bang. Cuman kalau 2-3 musim Anda terkalahkan gini terus sama Oli, malah bisa aja Anda harus memasang mindset itu lagi. Kok Darman ini diam-diam mau lihat dia liar lagi kayak dulu ya? Ya soalnya menghibur walaupun bikin tim dan fansnya stres dikit ya kan, dan bikin fans F1 tuh rame juga. Cuman ya tiap musim adalah mungkin 1-2 pembalap di mana mereka tuh diem-diem tapi gak menghanyutkan. Namun tuh diem-diem dan hampir gak pernah disorot ya kan. Ya contohnya di musim ini ya Esteban Ocon. Menurut gue akan sedikit mengejutkan jika dia dikalahkan Oli di akhir musim nanti, karena gue prediksi persaingan mereka tuh bakal ketat, tapi Esteban tuh mungkin bakal sedikit unggul ya kan. Tapi ya udahlah, cuman musim kedua nanti kita akan lihat apakah dia akan comeback dan mungkin memberikan khas podium pertama mereka, atau nggak usah jauh-jauh dah, mungkin sisa musim ini apakah dia bisa comeback atau enggak ya kan. Atau malah segel bad boy-nya yang akan dilepas di musim kedua nanti atau akhir musim ini, dan itu akan memberikan Oli sedikit ospek mengenai stresnya jadi rekan tim Esteban Ocon. Nah, kalau misalnya beneran, kan bisa jadi awal mula yang bagus sebelum dia pindah ke Ferrari tim denial itu ya kan. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10k sub sampai akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Wah gila, gue nahan batuk dari tadi cuy. Dan gue gak mau batuk lagi cuy. Udah, seperti biasa videonya kalian tutup. Sayonara.